Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farina Sari, MPM 065. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul tentang pengaruh metode investigasi kelompok berbasis outdoor study untuk meningkatkan kecakapan sosial siswa sekolah dasar. Kita bahas dari bab pertama, yaitu pendahuluan pada bagian latar belakang. Nah, yang pertama di sini yaitu ada tematik terpadu. Tematik terpadu merupakan salah satu pendekatan di mana kompetensinya. Dalam kompetensinya itu ada pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, tematik terpadu ini menggunakan pendekatan saintifik. Yang kedua yaitu pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik bertujuan mendorong dan menginspirasi siswa berpikir secara kritis, analitis, dan tepat. Nah, di mana di sini siswa itu dituntut hanya untuk kemampuan berpikir. Rendahnya hasil belajar siswa dalam aspek kompetensi sikap. Nah, di mana pengetahuan dan keterampilan disebabkan oleh sikap pasif siswa dalam proses belajar mengajar karena materi yang diberikan guru terlalu sulit dan mode pembelajaran digunakan kurang variasi. Nah, yaitu group investigation merupakan pembelajaran kooperatif yang melibatkan kelompok kecil. Siswa menggunakan inklusi kooperatif, perencanaan, dan diskusi kelompok. Nah, bagian ini saya merumuskan masalah, yaitu bagaimana pengaruh metode pembelajaran investigasi kelompok berbasis outdoor study untuk meningkatkan kecakapan sosial, di mana yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh metode pembelajaran investigasi kelompok berbasis outdoor study dalam meningkatkan kecakapan sosial siswa. Saat penelitian ini terdiri ada dua, yaitu secara teoris dan secara praktis. Nah, dalam secara teoris yaitu diharapkan penelitian ini memberikan pemahaman tentang pelaksanaan metode pembelajaran investigasi kelompok berbasis outdoor study dalam hal meningkatkan kecakapan sosial siswa bagi guru sebagai alternatif dan bahan masuk bagi guru tentang pentingnya metode investigasi kelompok dalam pembelajaran guna meningkatkan keterampilan sosial siswa. Nah, bagi siswa dengan menggunakan metode investigasi kelompok diharapkan siswa menjadi senang belajar, memiliki motivasi belajar yang tinggi, dan memanfaatkan memahami materi yang dipelajari. 2. Pada kajian teori. Yang pertama yaitu ada hakikat, model, dan metode pembelajaran. Model pembelajaran adalah prosedur atau pola sistematis yang digunakan sebagai pedoman untuk mencapai tujuan pembelajaran. Di dalamnya terdapat strategi, teknik, metode, media, dan alat penilaian. Nah, sedangkan metode pembelajaran adalah cara atau tahap yang digunakan dalam interaksi antara peserta didik dan pendidik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah diterapkan sesuai dengan materi dan mekanisme metode pembelajaran. Yaitu group investigation adalah pembelajaran kelompok yang dibentuk oleh siswa itu sendiri dengan beranggotaan 2-6 orang. Tiap kelompok bebas memilih subtopik dari keseluruhan unit materi pokok bahan yang akan diajarkan, dan
menghasilkan laporan kelompok. Nah, yang ketiga yaitu pembelajaran outdoor. Pembelajaran outdoor merupakan satu jalan bagaimana kita meningkatkan kapasitas belajar anak. Anak dapat belajar secara lebih mendalam melalui objek-objek yang dihadapi daripada jika belajar di dalam kelas yang memiliki banyak keterbatasan, yaitu kecakapan sosial. Kecakapan sosial merupakan kemampuan individu untuk berkomunikasi secara efektif dengan orang lain, baik secara verbal maupun nonverbal, sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada pada saat ini, yaitu di mana keterampilan ini memerlukan perilaku berpikir. Di sini saya menggunakan kerangka awal, di mana di sini saya menggunakan dua kelas, yaitu kelas kontrol dan kelas eksperimen. Nah, di mana kelas kontrol ini perilaku pembelajaran dengan metode ceramah. Nah, di sini saya akan menggunakan metode ceramah terlebih dahulu untuk sebagai awalannya, untuk mengetahui siswa itu menggunakan metode ceramah ini kemampuannya sampai mana. Nah, terus kedua saya menggunakan kelas eksperimen, yaitu di mana perlakuan pembelajaran dengan metode pembelajaran investigasi kelompok berbasis order untuk meningkatkan kecakapan sosial siswa. Nah, di sini yang kelas kedua ini saya menggunakan metode investigasi kelompok berbasis order, di mana saya akan mengajarkan mereka belajar di luar dengan metode investigasi kelompok ini dan mengetahui kemampuan siswa apakah ada perubahan dari kelas kontrol sama kelas eksperimen ini. Terus setelah itu saya menggunakan protes. Nah, jadi saya menggunakan tes untuk mengetahui apakah mereka sudah ada peningkatan dalam kecakapan sosial. Pada tes 3 ini, pada yang pertama yaitu jenis penelitian eksperimen. Nah, penelitian ini saya menggunakan model penelitian kuasi eksperimental, descriptive test for test, non-evaluation group testing. Nah, di mana di sini penelitian ini merupakan melibatkan dua kelompok, yaitu kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Dan eksperimen ini merupakan salah satu jenis penelitian yang paling kuat untuk menguji hipotesis hubungan sebab akibat gitu. Yang pada bagian desain penelitian, model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini untuk menguji efektivitas metode pembelajaran investigasi kelompok berbasis order terhadap meningkatkan kecakapan sosial siswa sekolah dasar. Nah, di mana kelompok eksperimen dan kelompok kontrol diseleksi tanpa prosedur penempatan acak pada kelompok tersebut, sama-sama dilakukan pre-test dan post-test. Nah, waktu dan tempat penelitian. Nah, waktu penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 2020-2021 kayak gitu. Terus tempat penelitian ini itu dilaksanakan di SD Negeri Ngebel. Ada bagian populasi. Nah, populasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu semua siswa kelas 5 di SD Negeri Ngebel yang berjumlah 56 siswa, terdiri dari 29 siswa laki-laki dan 27 siswa perempuan. Nah, pada bagian sampel, teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara melakukan undian untuk kelas 5A dan 5B. Untuk menentukan kelompok kontrol dan kelompok eksperimen, terpilih kelas A sebagai kelompok kontrol dan kelas B sebagai kelompok eksperimen dengan jumlah siswa 27 siswa.
Pada bagian variabel di dalam penelitian ini, penelitian menggunakan jenis penelitian yang pertama, yaitu jenis variabel bebas dan variabel terikat. Jenis variabel bebas adalah sebab yang dipandang sebagai penelitian. Di sini saya pertama-tama yaitu perlu persiapan. Apa aja itu persiapannya? Harus persiapan, terus pelaksanaan untuk kita terjun di lapangan, terus kita menganalisis data yang kita dapatkan dari pelaksanaan. Terakhir kita mencari suatu kesimpulan, di mana kesimpulan untuk kita mengetahui apakah ada peningkatan dari metode investigasi dalam kecakapan pengumpulan data. Di sini penelitian ini saya menggunakan tes. Nah, di mana tes ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu tes kelompok dan tes per orang. Tes ya, di sini penelitian menggunakan pretest dan post-test. Yang ke bagian teknik analisis data. Nah, teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan program komputer IBM SPSS TASIC 23 for Windows dengan tingkatan kecakapan 95%. Nah, analisis ini dilakukan menghitung data sehingga dapat disaji secara sistematis dan memperoleh